selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Miranda Octavia Gultom dengan NIM ekor belakang 10. Saya dari kelas AM6A pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek statistika pertama. Tugas proyek statistika ini bertujuan untuk menuntun mahasiswa untuk belajar membuat skripsi sejak semester 6. Sehingga saya ingin belajar untuk membuat skripsi saya. Saya ingin mengangkat judul skripsi saya jika di ACC, yaitu Analisis Customer Stratification terhadap Customer Loyalty dan Service Quality on GoFood. Berikut presentasi saya, check it out. Dengan latar belakang, customer loyalty yaitu keinginan pelanggan untuk membeli atau bekerja sama dengan sebuah brand secara terus-menerus menurut Hubert. Dan customer loyalty merupakan aset perusahaan yang tidak terlihat namun sangat bernilai atau berarti. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari perceived quality menurut Kelly didefinisikan sebagai persepsi konsumen terhadap kualitas keseluruhan atau keunggulan suatu produk atau jasa yang dibandingkan dengan alternatif dan sehubungan dengan tujuan. Kemudian saya akan menjelaskan pengertian dari trust atau kepercayaan, yaitu semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek atau produk atau orang atau perusahaan, atribut dan manfaat itu diartikan menurut Mowen dan Minor pada tahun 2002. Kemudian saya akan mendefinisikan arti komitmen, didefinisikan dengan sebagai keinginan abadi untuk tetap menjaga hubungan yang dihargai, menurut Moorman pada tahun 92. Sehingga latar belakangnya yaitu dengan adanya kemajuan dunia teknologi yang sangat pesat dalam informasi, menuntun para pelaku usaha untuk dapat memahami serta memanfaatkan dalam kegiatan bisnis sebagai upaya untuk meningkatkan daya asing, meningkatkan jumlah pemakai internet secara drastis setiap tahunnya, setiap perilaku konsumen yang menginginkan informasi cepat dan transaksi yang dapat dilakukan selama 24 jam. Kemudian GoFood merupakan layanan pesan antar online di aplikasi Gojek. Mitra usaha yang sudah terdaftar layanan GoFood akan menerima pesanan GoFood di aplikasi GoBeats dan berkesempatan untuk meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan usaha ke pengguna aplikasi Gojek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rumusan masalah yang pertama, apakah service quality berpengaruh terhadap customer stratification system di aplikasi GoFood? Yang kedua, apakah customer stratification berpengaruh terhadap customer loyalty sistem aplikasi GoFood? Yang ketiga, apakah pervasive quality berpengaruh terhadap customer quality melalui customer stratification sistem aplikasi GoFood? Yang keempat, apakah pervasive quality berpengaruh terhadap komitmen melalui customer stratification sistem aplikasi GoFood? Yang kelima, apakah trust berpengaruh terhadap customer loyalty melalui komitmen pada sistem aplikasi GoFood? Yang keenam, apakah komitmen berpengaruh terhadap customer loyalty pada sistem GoFood? Yang ketujuh, apakah customer stratification berpengaruh terhadap komitmen pada sistem GoFood? Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dari penelitian ini berdasarkan rumus masalah di atas. Maka muncullah tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh preferred quality terhadap customer certification pada sistem aplikasi GoFood. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh trust terhadap komitmen pada sistem aplikasi GoFood. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh customer certification terhadap komitmen pada sistem aplikasi GoFood. Yang keempat, mengetahui dan menganalisis pengaruh customer certification terhadap customer loyalty pada sistem aplikasi GoFood. Yang kelima, mengetahui dan menganalisis pengaruh komitmen terhadap customer loyalty pada sistem aplikasi GoFood. Yang keenam, mengetahui dan menganalisis pengaruh preferred quality terhadap customer loyalty melalui customer certification pada sistem aplikasi. Yang ke-7, mengetahui dan menganalisis pengaruh preferred quality terhadap komitmen melalui customer certification pada sistem aplikasi GoFood. Kemudian jenis data. Jenis pengertian yang pertama, menurut Sugiono, pengertian variabel adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan. Variabel penelitian adalah sesuatu atau konsep dapat disebut variabel jika konsep tersebut memiliki variabilitas atau dapat dibedakan menjadi beberapa jenis atau kategori. Jenis data atau variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nominal. Nominal itu adalah skala yang paling sederhana karena fungsinya hanya untuk membedakan atau memberi label suatu subjek atau kategori, misalnya untuk gender yaitu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, ordinal, data atau variabel yang dibedakan menjadi beberapa cara bertingkat, misalnya penilaian kurang baik, baik, sangat baik, atau kurang puas, tidak puas, atau sangat puas, dan puas. Kemudian saya akan menjelaskan sumber data. Apa sih sumber data itu? Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung atau dari tangan pertama. Sementara data sekunder, data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. Sehingga dalam penelitian ini, data primer yang digunakan. Kenapa? Karena data primer yang diperoleh dari survei dilakukan dengan memberi kuesioner kepada setiap pelanggan. Kemudian saya akan menjelaskan metode pengumpulannya. Menurut Sugiono, teknik pengumpulan dan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik atau cara pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: teknik survei. Teknik survei adalah teknik pengumpulan data opini individu. Teknik pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan kepada responden individu. Kemudian saya akan menjelaskan instrumen penelitian. Apa sih itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat dipergunakan untuk memperoleh, mengolah, dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari para responden dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama. Fungsinya alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Instrumen penelitian ini adalah memberikan kuesioner kepada responden. Berikut contoh kuesioner yang saya akan berikan kepada responden jika judul saya di-ACC oleh pembimbing saya. Berikut bisa kita lihat, saya klasifikasikan menurut yang pertama saya buat itu ada kuesioner tentang customer loyalty, yang kedua ada service quality, dan yang ketiga ada customer certification. Selanjutnya saya akan menjelaskan
teknik pengumpulan datanya. Apa sih teknik pengumpulan data? Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah angket atau kuesioner. Kuesioner merupakan daftar pertanyaan yang mencakup semua pertanyaan yang digunakan untuk mendapat data, baik dilakukan melalui telepon, surat, atau online. Berikut penilaian skala Likert. Sangat puas, saya beri bobot nilai 5, puas dengan bobot nilai 4, kurang puas dengan bobot nilai 3, tidak puas dengan bobot 2, sangat tidak puas dengan bobot 1. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, adalah jenis data yang dapat diukur atau measurable atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.